Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Erik Bekti Utomo, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Statistika, izinkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terkait aplikasi statistik Fermi Dirac untuk menganalisis energi Fermi pada bintang neutron. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami beranggotakan 6 orang, yaitu Lutfia Herminanta Putri, Rifatun Askia, Rizka Konita, Marwah, Amel Ananta Putri Saputro, dan Amalia Maulida Khairunisa, dengan NIM sebagai berikut. Sebelum masuk ke topik utama, izinkan saya untuk menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait statistik Fermi Dirac, yang merupakan statistik kuantum di mana partikel-partikel itu dipandang identik, yaitu partikel yang satu dengan partikel yang lainnya itu tidak dapat dibedakan, tetapi mengikuti prinsip eksklusi Pauli, di mana prinsip eksklusi Pauli ini artinya tidak boleh ada dua fermion, yang itu fermion seperti elektron, neutron, maupun proton di dalam suatu atom atau molekul dengan keadaan yang sama. Jadi, harus memiliki spin yang berlawanan. Selanjutnya adalah bintang neutron, di mana bintang neutron adalah berkas sebuah bintang yang mati. Bintang neutron tidak memiliki cahaya lagi setelah habis gas terbakar dan meledak. Nah, untuk menganalisis energi Fermi pada bintang neutron, digunakan statistik Fermi Dirac, di mana pada bintang neutron hampir semua proton dan elektron dari akhir evolusi bintang dengan massa di atas limit Chandrasekhar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode. Bintang neutron terbentuk dari ledakan supernova dari bintang masif, dikombinasikan dengan keruntuhan gravitasi. Di sini menjelaskan proses pembentukan bintang neutron ketika bintang bermassa besar kehabisan bahan bakar nuklir. Ia meledak dalam bentuk supernova dan intinya runtuh karena gravitasinya sendiri, membentuk bintang neutron yang sangat padat. Jumlah total fermion dapat dihitung dengan N sama dengan V integral 0 sampai T hingga GE dikali FE dikali DE. Selanjutnya, jumlah fermion tersebut dapat kita hitung dengan mudah pada suhu 0 Kelvin, karena fungsi distribusi Fermi Dirac memiliki bentuk yang sederhana. Artinya, semua tingkat energi di bawah energi Fermi terisi penuh oleh fermion, dan semua di atasnya kosong. Perhitungan dilakukan pada T sama dengan 0, sehingga didapatkan rumus N sama dengan V integral 0 sampai EF GE dikali DE. Ungkapan untuk kerapatan keadaan persatuan volume yaitu GE sama dengan 1 per pangkat 3 dikali 4V dikali akar 2 M pangkat 3 per 2 dikali E pangkat 1 per 2. Oke, dan selanjutnya, dari jumlah energi fermion tadi dan juga kerapatan keadaan persatuan volume di slide sebelumnya, nah kita terlebih dulu memasukkan GE ke dalam N, menjadi N sama dengan V integral dari 0 sampai EF kali 2 kali 1 per H pangkat 3 kali 4Pi akar 2M pangkat 3 per 2 kali E pangkat setengah DE. Lalu, kita mengintegralkan terhadap DE. Jadi, kita fokus untuk mengintegralkan E pangkat setengah DE menjadi 2 per 3 E pangkat 3 per 2. Menghasilkan N sama dengan V per H pangkat 3 8Pi kali 2 M pangkat 3 per 2 kali 2 per 3 kali E pangkat 3 per 2. Nah, lalu kita dapatkan pada elektron, satu keadaan dapat ditempati dua fermion dengan spin yang berlawanan arah, maka rapat keadaan untuk fermion yaitu 3N per 8 PV sama dengan 2M per H kuadrat kali EF pangkat 3 per 2. Lalu kita substitusi menjadi 3N per 8 PV pangkat 2 per 3 sama dengan 2M per H kuadrat EF. Nah, lalu selanjutnya kita dapatkan energi Fermi pada suhu 0 Kelvin, yaitu EF sama dengan H kuadrat per 2
M kali 3N per 8 PV pangkat 2 per 3. Nah, persamaan tersebut disebut dengan energi Fermi melalui hubungan suhu Fermi yang berbanding lurus dengan energi Fermi. Maka dapat diperoleh pernyataan mengenai suhu Fermi pada suhu 0 Kelvin sebagai berikut. TF sama dengan EF per K, dan TF juga diperoleh H kuadrat per 2 MK kali 3N per 8 PV pangkat 2 per 3. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini kita akan mencari energi Fermi pada bintang neutron. Jadi kita mengetahui bintang neutron itu memiliki massa sekitar 4-8 lebih besar dari massa matahari. Bintang ini memiliki gaya yang seimbang dan memiliki kerapatan sekitar 10⁻⁹ di permukaan, dan dapat membesar menjadi 10⁻17 di sekitar pusat bintang, hampir sama dengan kerapatan sebuah inti atom. Nah, dengan suhu pusat 10⁻8 Kelvin. Pada suhu tersebut berkaitan dengan energi sebesar 1,3 kali 10⁻16 Joule atau 10⁻3 elektron volt, dan semua atom helium terionisasi. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada atom helium. Jumlah atom helium per satuan volume dapat diperkirakan dari data kerapatannya. Nah, massa atom helium adalah 6 kali 10⁻⁻23 kg, sehingga jumlah atom helium per satuan volume adalah NHE sama dengan Rho per 6 kali 10⁻⁻37, sehingga didapatkan hasil 1 per 6 kali 10⁻37 atom per meter kubik. Kemudian, satu atom helium dapat menyumbang 2 elektron, sehingga kita dapat menemukan kerapatan elektronnya, yaitu N sama dengan 2 NHE, sama dengan 2 dikali 1 per 6 kali 10⁻37 per M pangkat 3, didapatkan hasil 1 per 3 kali 10⁻37 atom per meter kubik. Kerapatan ini dapat menghasilkan energi Fermi sebesar EF sama dengan 2πH per M dikali 3 akar Pi per 4V pangkat 3 per 2. Kemudian didapatkan hasil 2πH per M dikali 3N akar Pi per 4 pangkat 3 per 2. Sehingga hasil akhirnya energi Ferminya adalah sebesar 20 MeV. Baik, untuk kesimpulannya yaitu fisika statistik merupakan sifat makro dari sebuah benda. Pada statistika distribusi Fermi-Dirac diartikan sebuah partikel tidak dapat dibedakan satu dari lainnya atau identik, dan satu keadaan yang sama dapat tidak ditempati atau ditempati oleh satu partikel saja. Partikel ini memiliki spin tengahan dan simetri ganjil. Partikel ini juga disebut fermion. Next. Kemudian, untuk ungkapan energi Fermi pada suhu 0 Kelvin yaitu sebagai berikut. EF sama dengan H kuadrat per 2M dikali 3N per 8 PV pangkat 2 per 3. Lalu, untuk suhu Fermi-Dirac dapat didefinisikan melalui hubungan TF sama dengan EF per K sama dengan H kuadrat per 2MK dikali 3N per 8 PV pangkat 2 per 3. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan yang berikutnya adalah bintang neutron adalah akhir dari suatu bintang yang awalnya mempunyai massa 4-8 lebih besar dari massa matahari dengan dua gaya seimbang, yaitu gaya gravitasi yang cenderung mengerutkan dan gaya nuklir yang cenderung mengembangkan, di mana sesudah kehabisan pembakaran pada bahan bakar nuklirnya dan dilanjutkan dengan terjadinya supernova atau ledakan yang sangat besar dengan warna-warna yang terang. Sesudah peristiwa supernova, hanya ada gaya gravitasi, maka bintang ini akan mengerut menjadi kecil. Proton dan neutron di dalamnya bergabung menjadi neutron, oleh sebab itu disebut dengan bintang neutron. Kesimpulan terakhir yakni nilai energi Fermi dari bintang neutron adalah EF sama dengan 2πH per M dikali 3N akar Pi per M dipangkatkan 3 per 2, diperoleh energi Fermi sebesar 20 mega elektron volt atau sekitar 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 9 elektron volt. Next. Boleh di next saja. Baik,
Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk anggota kelompok dan teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi ini sampai akhir. Saya harap apa yang kelompok kami sampaikan dapat memberikan sedikit gambaran atau wawasan yang baru, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya perwakilan dari kelompok meminta maaf. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.